Kamu pasti pernah melihat orang memakai kostum pada acara ulang tahun anak. Memakai pakaian yang besar, berdandan dengan bedak putih yang tebal, dan memakai bola merah pada hidungnya. Nah, itu yang sering kita sebut dengan badut. Tapi, tahu nggak sih kamu, asal-usul badut itu seperti apa? Kamu pasti tahu kan apa itu badut? Bisa dibilang, badut itu badannya gendut. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, badut merupakan seseorang yang membuat orang-orang tertawa dengan gerakan fisiknya, lalu bertingkah konyol, memakai baju yang kebesaran, dan dasi besar dengan motif polkadot, serta memakai bola merah pada hidungnya. Nah, lalu bagaimana bisa badut menjadi profesi hiburan seperti sekarang? Kita kembali pada zaman kuno. Dikatakan badut sudah ada sejak zaman dinasti kelima Mesir atau sekitar 2400 sebelum Masehi. Yang mana pada zaman itu kerajaan Mesir kuno menggunakan budak dari African Pygmies atau dikenal dengan Dangas untuk menghibur para Fir'aun dan keluarga kerajaan di istana. Pada masa itu, penampilan badut sangat berbeda dengan badut modern, di mana dahulu badut menggunakan pakaian dari kulit macan tutul dan topeng yang aneh, lalu menari menirukan dewa-dewa Mesir. Akan tetapi, kata badut baru muncul pada abad ke-16, pada sebuah drama teater yang ditulis oleh William Shakespeare di Inggris. William sering menggunakan kata dari fool yang artinya bodoh atau ceroboh, dan juga kata clown atau clowny yang artinya orang ceroboh dalam bahasa Denmark pada sebuah drama tulisannya. Semenjak itu, kata dari clown atau dalam bahasa Indonesia itu badut muncul dan menjadikan asal-usul nama awal badut yang dipakai hingga sekarang. Dalam masanya, badut menjadi profesi hiburan. Ada masa di mana badut menjadi golden era yang menjadikan badut sebagai profesi hiburan terkenal di seluruh dunia pada abad ke-18. Pada masa itu, orang yang mempelopori masa kejayaan badut adalah Joseph Grimaldi. Joseph bisa dikatakan sebagai bapaknya dari dunia perbadutan, yang merupakan aktor, penari, sekaligus komedian terkenal di tahun 1780 sampai di akhir tahun 1790. Joseph mempelopori penampilan dan tingkah laku badut pada era modern ini, yang kita kenal dengan penampilan baju yang besar dengan memakai bedak putih yang tebal, serta bola merah pada hidungnya. Lalu, kamu tahu nggak bagaimana badut bisa ada di Indonesia? Dan siapa sih pelopornya? Tidak ada catatan bagaimana badut bisa masuk di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1975, badut mulai populer di Indonesia. Saat itu, pelopor dari terkenalnya badut di Indonesia adalah Pak Muprianto, atau lebih dikenal dengan Pak Mupri. Beliau merupakan pendiri dari Sanggar Badut Indonesia pertama yang diberi nama Sanggar Badut Pak Mupri. Pada penampilan Sanggar Badut Pak Mupri mengambil referensi badut white face yang diciptakan oleh Joseph Grimaldi sebagai penampilan badutnya yang bisa kita lihat pada acara ulang tahun anak. Jenis badut lainnya yang terkenal dan sering dipakai adalah badut Augustin, di mana hampir sama dengan badut whiteface, akan tetapi memiliki warna dasar yang berbeda, yaitu merah atau pink, lalu menggunakan bola merah pada hidungnya. Nah, selanjutnya ada The Tramp yang hampir mirip dengan badut Augustin, memiliki warna dasar muka merah, akan tetapi memiliki ekspresi yang sedih dan juga janggut yang natural. Yang terakhir ada badut karakter. Sesuai namanya, badut ini merupakan parodi dari karakter-karakter terkenal seperti Mickey Mouse, Minions, dan masih banyak lagi. Tetapi, tunggu dulu. Badut-badut yang disebutkan hanya jenis badut yang ada di luar Indonesia. Memang ada ya jenis badut versi Indonesia? Tentu saja ada. Badut versi Indonesia adalah Wayang Punakawan. Punakawan merupakan tokoh pewayangan yang menghibur dan edukatif khas Jawa yang terkenal. Punakawan berasal dari kata pana, yang bermakna paham, dan kawan yang berarti teman.
Dikatakan, punakawan sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri dan diciptakan oleh Empu Panuluh sekitar tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Punakawan merupakan bagian dari cerita Gatot Kaca yang merupakan asli buatan Indonesia. Karena dalam naskah asli Gatot Kaca tidak ditemukan catatan karakter punakawan muncul. Nah, salah satu tokoh wayang punakawan yang terkenal hingga sekarang adalah Semar. Semar merupakan tokoh yang muncul di tengah-tengah cerita untuk mencairkan suasana dalam cerita yang serius. Semar memiliki tubuh yang besar, berkulit hitam, dengan muka yang putih, serta bibir dan mata yang merah. Gimana? Apakah kamu terkejut bahwa wayang punakawan bisa disebut dengan badut? Mungkin kamu baru sadar bahwa sifat dan pekerjaan dari wayang punakawan sama dengan badut, yaitu untuk menghibur penontonnya. Akan tetapi memiliki perbedaan dalam cara penyampaian. Wayang punakawan menggunakan kulit sapi dan dihias sedemikian rupa untuk menghibur penontonnya. Sedangkan badut menggunakan orang asli yang berdandan sedemikian rupa agar bisa penontonnya terhibur. Nah, kamu tahu kan bahwa profesi hiburan itu tidaklah mudah. Dibutuhkan usaha agar seseorang terhibur. Contohnya profesi badut ini, yang dimana tujuannya adalah menghibur penontonnya dengan berdandan sedemikian rupa dan memperagakan hal-hal yang konyol. Apalagi, setiap orang memiliki tingkat kesenangan yang berbeda-beda. Ada yang senang membaca buku, mendengarkan musik, atau menonton film agar bisa dirinya terhibur. Maka dari itu, menjadi badut dibutuhkan keahlian khusus. Tidak sembarangan orang bisa menjadi badut.